Oke. Ya. Kita tuh greeting dulu. Ada Pak Anung. Iya, Pak Halo. Anung. Di Kita sini sapa Pak Anung, Mas. Apa kabar Pak Anung? Itu. Suaranya nggak keluar Pak Anung. Suaranya nggak keluar. Sudah bisa ya? Iya, Sudah. Ya. Ngobrol, Pak. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam. Saya tuh udah lama gak ngobrol sama Mas Budi, cuma kayaknya baru kali ini kita sama-sama lihat muka ya, Mas Budi. Iya. Jangan kaget loh, Pak. Jangan kaget. Kalau sama Mas Nyun Heri, sewu, gitu. kalau sama Mas Heri terus terang saya hanya mendengar namanya dari Mas Adi Miyako. Iya, itu satu angkatan dengan saya. Belum pernah ketemu. Kapan kita ke itu loh base campnya Mas Rustono yuk? Ayo, Iya, kemarin nggak sempat. nunggu kalau udah nggak ada saljunya aja, Pak. Siap. Siap. Ya, Di sana baik. dinginnya minta ampun. Kita ini aja, kita greeting juga Mas Cahyadi. Mas Miyako ya, Miyako dari Miyako. Apa kabar? Ada. Suaranya nggak, Pak. Mosok kerja terus ya, bos. Sabtu, bro. Sepedaan, Suaranya Mas, speakernya Mas. Betul ya. Iya, speaker oke. Gini dong. Oke, sip. Salam kenal Mas. Inilah Mas Budi. Iya. Inilah teman seperjuangan saya. Dia paling tahu suaranya saya itu gimana ini. Kalau dia tumbuh ketemu tutup ini namanya. Oh, tumbuh ketemu tutup. Iya. Siapa yang tutup, siapa yang tumbuh, Mas? Yang tutupnya dia. No, ngawur. Oke, nanti dilanjut di layar belakang nanti. Betul. Ojo ning ngene. Kudu ditiru wong akeh. Oh, bener. Rusak jadinya kalau ada Topa juga, ada Pak Mas Topo, Rudi. Mas Topo, Mas Rudi. Itu Mas Topa itu yang mau usaha itu. Ya. Datang aja ke pabrik kapan aja. Ya, mantap. Apa yang saya tahu apa yang ingin tahu saya kasih tahu. Mas Triyono ada juga, Mbak Putri Barokah, terus ada Lina juga. Apa kabar Lina? Ya, terus Jembu Dasiru. Terus ada siapa lagi? Suciati. Suciati itu kakak saya. Oh, Suciati. Bu Ami juga ada, Bu Ami gitu. Oke, teman-teman semua, senang sekali ya kita mendengarkan ceritanya Mas Heri. Dan mau dilanjut terus Mas ceritanya? Lanjut. Lanjut. Itu Mas Topo teriak lanjut loh itu Mas Topo juga ini. Saya mau ceritakan saat awal saya buka usaha itu gimana. Saya pengen biar mereka tahu itu orang usaha itu nggak gampang itu. Sengsaranya mau saya ceritakan. Baik. Terus terang waktu bulan 1, 2010 bulan 1 saya setelah buka usaha itu, sebulan itu pendapatan saya cuma berapa itu kalau nggak salah. Sanju Goma kalau nggak Sanju Rokuma. Sementara yang harus saya bayar cicilan mesin itu 57 mang. Itu pendapatan perusahaan Mas ya? Iya. Bukan pribadi ya? Pendapatan pribadi. Iya, masih sendiri waktu itu kan. Maksudnya Uriage ya? Iya, hasil usahanya selama 1 bulan itu cuma anggap aja 36 juta. Sementara yang harus dicicil mesin apa-apa itu 60 juta. Gimana bayangin saat itu gitu. Lah gimana sama? Coba cerita loh itu loh. Ya waktu itu saat itu, waduh ini gimana bayar ya aku ya. Tapi saya itu saya enggak pusing tapi. Saya bilang dari yang uang waktu di sini kalau buka usaha harus ada uang awalnya ya istilahnya unten seeking yang 35 juta. Saya tuh modal saya buka usaha itu terus terang modal saya cuma 35 juta. Bisa dikatakan sekitar 35 ke 45 juta kalau dirupiahkan. Sanjung Gomang istilahnya. Dari situ saya tuh modal usaha saya itu. Jadi jangan kok saya tuh buka usaha itu punya modal gede atau apa enggak punya. Modal saya cuma 2, uang 3 Sanjung Gomang dan keahlian saya bubut tangan itu aja. Tambah satu lagi, nekat. Ya, betul. Nekat. Kalau enggak ada nekat, bonek. Lah saya itu aslinya dari anak orang biasa kok kalau enggak nekat buat modal apa gitu. Jadi nekat itulah yang paling penting. Bagi saya, makanya bagi teman-teman yang kiranya
yang Genzuse atau yang teman di Indonesia pun yang mau bikin usaha, nggak usah pikir panjang-panjang kalau mau usaha itu. Yang penting maju aja, jalanin aja dulu gitu. Pokoknya satu langkah pertama itu yang paling penting bagi saya. Itu. Tapi penasaran Mas ya, Mas Heri ya. Ini Anda yakin aku bisa bobot, saya bisa bobot itu apa membuat Anda yakin seperti itu, Mas? Apa sampai udah merasa pinter, udah bisa bobot pada saat itu? Tidak. Atau enggak? Tapi kalau kita berusaha, pasti orang itu akan ngasih tahu. Waktu itu saya memang awal ke Mitsubishi pun begitu ditolak terakhir waktu diterima itu dikasih gambar kerja itu 7 lembar. Itu tanpa saya lihat, kamu bisa ngerjain itu. Cuma saya lihat sekilas saja, bisa saya. Besok pagi kok bisa bawa, bisa saya bilang gitu. Padahal begitu saya bawa ke rumah, ke perusahaan saya waktu itu pulang, pusingnya minta ampun. Lihat 7 lembar gambar kerja itu, gimana ini ngerjakannya aku? Nggak bisa sama sekali waktu itu saya. 2 jam saya itu cuma melihat gambar kerja itu. Ini di sini boneknya di situ ya, nekatnya ya. Pokok ngomong bisa gitu aja ya. Ya, yang penting saya pokok ngomongnya bisa. Orang Jepang karena yang penting itu katanya, gitu. Istilahnya. Kata siapa? Kata Mas Rustono ini? Enggak, kata istri saya. Ya kata Mas Rustono gitu. Pokoknya jalan terus aja bisa. Pokoknya bilang. Makanya saya bilang bisa saya. Begitu pulang pusing saya. Tapi bukan hambatan bagi saya itu. Akhirnya saya pun satu-satu saya berusaha, walaupun sambil nggak ngerti, itu saya berusaha betul buat. Sampai itu selesainya itu sekitar dari jam saya mulai dari ngerjain itu kalau tidak salah jam 11 siang. Itu selesainya jam 2 malam. 2.30 malam. Itu untuk membuat 7 lembar itu. Tapi nggak ada kerjaan saya yang 100% selesai. Karena apa? Yang saya tidak tahu pun banyak sekali. Tapi saya udah berjanji saya bisa, dan besok jam 10 saya bawa ke Mitsubishi. Itu tidak pulang itu istri saya pun nelpon, kenapa kok tidak pulang gitu. Oh masih ada yang saya kerjakan, tidur aja saya, nanti tidak tahu pulangnya jam berapa itu waktu pusing-pusingnya saya itu. Saya bisa bayangkan itu Mas Heri waktu itu. Jadi kalau kerja keras itu kan 100% gitu. Ya. Nah ini bukan 100% lagi Mas Heri ini, 120, 130. Ya kalau mau jadi pengusaha, kalau kita cuma 100%, ya tidak bisa. Jadi terbatas dengan nanti nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu. Jadi kalau 130, ya 30 itu yang membedakan kemarin dan sekarang gitu. 30% itu yang mengatakan Mas Heri sebenarnya masih ragu, tapi dia ngomong bisa gitu. Kan masih ada waktu antara ngomong bisa dengan membuat produknya itu kan masih ada waktu, dan disitulah berpikir gitu. Iya. Memang banyak kan laki-laki di hadapan seperti itu gitu. Ya. Dibanding dengan berpikir canggih-canggih, ternyata energinya habis di mulut kadang-kadang. Nggak tersisa. Ya. Coba ya merasa bisa, suruh action, suruh bertindak. Aku nggak yakin. Nah dari situ sebenarnya pengalaman dari pengalaman dari. Tapi kan menariknya diceritakan sekarang nih Mas Heri ya. Ceritakan. Selama ini kan nggak ada yang tahu, Mas. Nggak ada yang tahu, makanya ini harus dikasih tahu. Karyawan saya juga pada tahu sih sebenarnya. Saya ceritakan semua gitu. Jadi semua tidak segampang yang mereka lihat saat ini gitu. Jadi memang, dan saat itu jam 10 pun saya bawa ke Mitsubishi. Walaupun kerjaan tidak ada 100% selesai. Saya tahu nanti pasti diomelin, ditolak apa saya tahu. Tapi udah bilang bisa, saya kerjakan apa. Begitu saya bawa ke sana, saya bilang, tidak ada kerjanya selesai 100%. Sebelumnya saya minta maaf, kemarin bisa bilang bisa. Tapi semaksimal mungkin saya kerjakan. Dan hasilnya begini. Begitu diletakkan di meja itu, kerjaan saya itu dilihat pun sama sekali tidak. Langsung ditumpuk, diletakkan di samping itu. Kok dicek, kok diapa, sama sekali tidak. Terus datang itu waktu itu direkturnya Mitsubishi. Datang. Terus saya gini, saat itu udah berarti saya berpikir dalam itu saat itu saya berpikir berarti gagal, saya tidak diterima pikir saya. Tapi sacotnya Mitsubishi itu tahu-tahu megang kepala saya. Sekali sama dia bilang gitu. Itu yang saya cari katanya. Gitu. Terus saya bilang, Nandes kan apa yang dicari yang sacot maksud bicara itu yang saya cari itu apa artinya?
Yang kamu tidak mungkin ngerjain itu 100% selesai 7 barang itu. Tapi yang paling penting adalah kemauan kamu. Berusaha semaksimal kamu ngerjain barang itu. Itu yang sangat penting. Bukan kok bisa tidaknya, tapi semangat kamu. Kamu kemarin ngerjain paling sampai tengah malam ya? Saya bilang iya, sampai jam 2:30 malam. Itu istilahnya semangat itu yang kami cari. Dari hari itulah kalau saya diterima. Ngetes ya istilahnya. Ya, istilahnya ngetes. Jadi walaupun kemampuan kita itu terbatas, tapi kalau kita betul-betul menunjukkan semangat kita, insya Allah ada jalannya itu nanti. Ini moral story penting banget nih, Mas. Betul. Ini luar biasa Mas. loh. Aku baru dengar loh ini. Kita itu jangan takut dengan kekurangan kita, tapi kita tunjukkan apa yang kita bisa, dan tidak usah pakai mulut, tidak usah apa. Kita betul-betul tunjukkan dengan badan kita yang kita lakukan gitu. Jangan bilang malah istilahnya saya bisa macam-macam gini, tidak usah. Gitu. Tapi dengan bukti kita kerja keras itu. Ya itu dari Pak Lurahnya itu yang tadi yang punya yang jaga pembakaran, Mas, di belakang. Ya. Jadi bagi teman-teman yang itu istilahnya jangan gampang putus asa. Betul-betul kalau punya niat laksanakan apapun. Dan biasanya itu saya waktu itu pikiran terbuka itu waktu tengah malam itu justru pikiran itu bisa terbuka. Waktu suasana tenang apa itu istirahat dulu 1 jam kamu sambil entah berdoa entah sholat. Itu dari siapa ya? Atau apa gimana itu yang penting waktu saat kita tenang itulah insya Allah jalan pikiran itu terbuka. Jadi istilahnya dengan ketenangan itu kita pun jalan itu insya Allah terbuka gitu loh. Jadi yang penting niat betul-betul, dan kerja pun kalau memang ingin jadi pengusaha harus 2 kali lipat kita kerja dari orang biasa. Awalnya memang harus gitu. Kalau enggak gitu, iya Mas. Mas Heri, ini kayaknya cerita sampean ini yang tadi katanya cuma dapat 37 juta ya, terus harus bayar 60 juta. Itu terus bagaimana Anda menutupnya ini di bulan itu? Kan nggak bisa Jepang namanya. Dari bulan satunya kamu harus bulan nanti saya bayar, itu nggak bisa di Jepang. Begitu selesai dapat oke-nya dari Mitsubishi itu, dari situ pun saya pun kerja pun mati-matian saya. Dari mulai bulan keduanya udah dapat, akhirnya naik 2 kali lipat. Memang waktu bulan pertama istilahnya masih bingung, masih kekurangan alat, kekurangan apa macam-macam. Istilahnya masih kita belum pasti jalan kita. Nggak sempat nyambi cari kerjaan lain juga gitu, Mas? Ya, sempat itu. Makanya karena kekurangan udah sekitar jam 3, jam 4 nggak ada kerjaan, saya pun sambi arba itu istilahnya, kerja sampingan di Sagawa itu. Mas Trostono mungkin tahu. 2 tahun saya di itu. Jadi dari jam 8 malam itu sampai jam 12 malam itu saya kerja sampingan di Sagawa. Istilahnya ya untuk gimana, karena rumah sama sekali tidak ada 1 yen pun saya bisa tidak ngasih, malah kurang kok. Gimana mau ngasih gaji ke orang rumah itu istilahnya. Oh begini, jadi apa ceritanya itu, jenengan masih ada utang dari borong mesin-mesin pabrik itu ya? Ya betul. Terus akhirnya sambil terima kerjaan karena masih nggak cukup untuk penghasilannya, dari sore sampai malam Anda bekerja di Sagawa gitu ya? Ya sampai jam 12 sampai jam 1 malam. Saya tahu betul Mas Heri waktu itu ngalami seperti itu, dan saya juga ngamati, saya center loh Mas itu. Tidak ada sedikit pun keluhan dari Mas Heri ya. Misalnya minus segala macamnya nggak ada, tetap aja ya kerja apa yang dia bisa lakukan gitu. Ini yang dari ini loh Mas, apa istilahnya semangatnya ini loh dari mana? Apa yang membuat Mas Heri pengen terus itu? Kan banyak orang yang kerjanya kalau ini udah nggak cukup, pasti nggak cukup, nyerah itu kan. Ya. Daripada ngasih, mending aku nggak jalan. Ini yang membuat Anda tetap jalan tuh apa sih? Adakah? Ya, karena saya pengen melebihi dari orang tua saya. Saya lihat sengsaranya orang tua, begitu melewati sengsaranya akhirnya terima enaknya, istilah bisa dikatakan enaknya itu, stabilnya itu akhirnya nanti datang. Dan itu pesan dari bapak saya dulu sama ibu saya, kalau suatu usaha itu dari kecil itu kok betul-betul istilahnya kamu tekunin itu, jangan berpikir langsung gede, langsung enak.
Dari kecil-kecil itu kau harus selalu telaten istilahnya kalau orang Boso Jawanya. Jadi ada pegang kata-kata telaten itu ya. Kamu tekunin. Usaha itu baru kelihatan itu setelah 3 tahun. Gitu. Saya tuh hampir setengah tahun itu lihat muka anak saya itu cuma hari Minggu. Pagi subuh saya berangkat, pulangnya tengah malam, itu tiap hari. Sampai saya itu lambung saya itu lubang. Sampai disuruh saya itu opname di rumah sakit, tapi saya nggak mau. Jadi sebelum berangkat kerja itu saya pernah diimpus dulu 1 jam baru berangkat kerja. Diimpus selama itu sekitar 15 hari. Ya karena saking macam-macam, diokiakusang, dimarahin, diomelin, dia apa. Tapi saya nggak mau menyerah itu karena apa? Saya nggak mau kalah dari orang tua saya. Istilahnya itulah mungkin yang bikin saya. Artinya melakukan pesan orang tua gitu ya? Ya. Selain pesan orang tua juga saya pengen melebihi orang tua saya gitu. Kalau kita nggak melebihi, jadi, bisa tolak melebihi ukur orang, itu ya, tolak ukur kita itu kebanggaan orang tua lah yang jelas. Ya, istilah kalau kita nggak bisa melebihi orang tua, mana bisa kita bantu orang tua kita gitu. Saya berpikirnya gitu. Dan ya itu macam dendam positif lah ya. Jadi ya, itulah penggerak pada saat Mas Heri itu penggerak pada saat Mas Heri itu di situasi yang tidak memungkinkan gitu. Coba bayangkan banyak orang yang di situasi tidak memungkinkan itu mengganggu orang lain gitu. Mengganggu orang, kamu tahu keadaanku seperti ini, masa nggak tahu sih, masa kamu nggak punya kayak gitu banyak banget gitu. Dan itu menular banget gitu. Tapi apa yang dilakukan Mas Heri nggak gitu, nggak seperti itu. Dia kerja kalau kurang uang ya part time, kerja juga di Sagawa itu. Dan saya tahu itu Mas Heri perjuangan yang benar-benar. Dan akhirnya kalau itu ditekunin, nggak usah ngeluh. Itu nanti ada turning point namanya. Turning point itu titik balik di mana yang tadi diceritakan pada saat bosnya Mitsubishi pegang kepalamu tadi gitu. Ya. Nggak disangka-sangka gitu. Karena memang itu nggak bisa dibahas, nggak bisa dijabarkan, nggak bisa. Karena ada faktor X juga di situ gitu. Dari mana? Dari kesungguhan Mas Heri. Dari kesungguhan gitu. Dan inilah sebenarnya sederhana ini sebenarnya kalau mau belajar ya gitu. Kebanyakan yang dialami kebanyakan ya kita baca-baca dari berita kayak gitu kan, banyak orang menghabiskan waktu untuk mengesankan betapa hebatnya dia gitu. Padahal sebenarnya energinya nggak ada, habis di mana? Habis di itu tadi mengesankan orang lain gitu. Sehingga untuk ngejar itu nggak nyampe gitu. Yang penting ya sepertinya sederhana, apa yang kita mampu. Kalau enggak nanti karena kita kerja keras pasti orang melihat kan, pasti ada support dari sana sini. Betul, nah, gimana orang mau support dengan orang yang misalnya tidak mau dibantu gitu? Ya. Kenapa tidak dibantu? Kenapa tidak mau dibantu? Karena minterin orang lain gitu. Iya kan? Gimana kita membantu dengan orang yang memang nggak butuh dibantu gitu. Iya, betul. Tapi kalau Mas Heri tadi kan, kenapa Sacho Mitsubishi tadi itu benar-benar mau Mas Heri yang kerjakan, malah dia nggak lihat hasilnya yang kamu buat tadi kan di kota. Tidak sama sekali tidak dilihat itu. Saya itulah yang saya herankan itu. Karena dia melihat dari sudut pandang yang beda, zonanya beda Mas Heri. Nggak bisa disamakan dengan zona-zona orang yang lain gitu. Dia melihat dari sisi yang lain. Dia punya pengalaman pasti kan dengan orang yang kayaknya canggih nih bisa buat ternyata kan gitu. Nah ini yang dicari gitu. Kita nggak tahu loh, kita nggak tahu potensi kita tuh di mana gitu. Tapi kalau kita terus tekun, lakukan dengan sepenuh hati, lakukan dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena keputusan kita. Mas Heri tadi yang rencananya dari restoran mau pindah akhirnya dia menemukan passionnya di tadi bubut ya. Bubut itu ya. Nah, itulah sebenarnya passion kamu gitu. Jadi ini yang membuat banyak perubahan besar dari situ gitu. Ya, benar. Ya memang suatu usaha itu bisa dikatakan ada hasilnya itu paling tidak setelah 3 tahun. Karena jadi itu ya memang ada 2 patang, ada 2 jenis yang begitu usaha langsung rame atau langsung jalan. Tapi resikonya kalau ada masalah di luar dia cepat putus asa.
Itu. Terus yang nggak kuat. Yang banyak biasanya usaha itu memang awalnya susah, itu justru saat itu kita harusnya berterima kasih. Gitu. Dari situlah kita belajar dari nol, sengsara, kita ngadapin gimana sengsara kita itu di suatu saat kita ngadapi lagi itu udah nggak kaget, cuma gini aja. Dan salah satunya untuk mengurangi kayak gitu, kita harus selingin hobi. Nah, ini itu prinsip saya kerja itu, saya itu kerja untuk bermain gitu. Jadi hobi itu memang ada orang mengatakan gaya atau apa-apa, itu memang orang mengatakan sih tidak masalah, tapi bagi saya untuk menetralkan pikiran, istilahnya ngenolkan riset lagi itu ya dari hobi itu. Saat di hobi itu kita tidak usah mikir apa-apa, kita senang gitu pokoknya. Nanti begitu itu luar biasa, Pak. Begitu hari Seninnya kita udah riset, pikiran segar, kerja semangat lagi. Karena hobi itu yang bisa menikmati diri kita saja. Iya, betul Mas, betul Mas. Jadi makanya kalau ada ikut-ikutan ikut hobi orang lain, nggak lama, nggak bertahan lama gitu. Saya lihat juga Mas Rustono pun hobinya, tahu kan itu. Makanya memang betul, memang cara kayak itu. Aku pun juga gitu. Jadi kalau kita selingin hobi, tidak kuat ini badan. Jadi kita pun harus kerja juga semangat, waktu bermain pun bermain. Bener sih, setuju sih. Jadi kalau kita main hobi kan kadang-kadang sudah puas nih gitu. Besok kerja tuh seger lagi karena kita riset lagi kan. Iya. Makanya dibanding dengan terus katanya kerja keras, akhirnya juga nggak seimbang antara kerja keras dengan ini, akhirnya stres juga banyak yang alami. Ya, apalagi bagi anak-anak muda yang sekarang kiranya sekarang sudah punya hobi dan menekuni hobinya itu, entah yang naik sepeda, entah yang lari atau apa. Anggaplah kamu kalau suatu saat membuat usaha, kayak kamu menjalanin hobimu itu, tidak selalu lurus kan istilahnya. Pasti ngalamin macam-macam, kayak naik sepeda harus kena angin kenceng, tapi tetap ngayuh akhirnya kan sampai tujuan. Jadi itulah, jadi jangan gampang putus asa lah gitu. Jadi usaha itu yang paling penting adalah itu, jangan gampang putus asa kalau ingin jadi pengusaha itu. Apapun masalah hadapin gitu. Kalau istilahnya kayak saat ini kita konsultasi gitu. Jadi sering konsultasi dengan entah senior, entah orang sekitar kita. Jangan kita tuh punya usaha tapi takut berkomunikasi dengan orang, nanti ilmu kita diambil. Tidak usah takut dengan perasaan itu. Nanti disaingin atau apa itu. Nggak usah justru kita kalau malah terbuka, malah belajar, ilmu kita makan bertambah, bukan kok malah berkurang. Biarin mereka menyayangi. Kita pun harus berusaha gimana nggak kalah gitu. Itu setuju banget Mas Heri ya, Mas Heri saya tambah saya potong sebentar dikit gitu. Bahwa selalu ada seseorang di masa depan kita. Itu dijamin tuh pasti ada gitu. Jadi namanya orang original tuh nggak ada. Original itu kan menciptakan sesuatu yang nggak pernah orang lain nggak lakukan gitu. Kita itu sebenarnya ngopi aja sih. Saya juga ngopi dari siapa, nanti di kopi oleh siapa gitu. Betul. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan adalah kita belajar hubungan tadi. Kita secanggih apapun, sepintar apapun, kalau kita setidaknya nggak ada orang yang bisa diajak tanya gitu. Kadang-kadang juga ada butuh-butuh acuh, tau kan? Butuh-butuh acuh. Sebenarnya butuh, tapi aku sorry dong kalau untuk mengakui dia. Nggak kayak gitu sebenarnya. Kalau kita akui bahwa selalu ada seseorang di masa depan kita, itu udah jaminan. Nah, langkah selanjutnya bagaimana orang yang sudah melewati yang kita lewati ya, gitu, dia bisa mau membagikan informasi, sharing, pengalaman segala macamnya, sehingga nanti pada saat kita menghadapi hal yang sama sudah tahu jawabannya gitu. Jadi tidak berkelit atau tidak blaming atau menyalahkan keadaan, menyalahkan cuaca, menyalahkan apa yang disalahkan gitu. Dan itu tidak baik buat pertumbuhan gitu. Karena itulah pentingnya bagaimana kita mengetahui bahwa selalu ada seseorang di masa depan kita yang sudah mereka lakukan, dan bagaimana mereka bisa bersharing terhadap kita, ya bagaimana kita bersikap terhadap mereka. Ya, betul. Seperti itu. Lanjut, Mas. Oke. Lanjut, Mas. Mas, ini saya mau tanya Mas Rustono. Dengan saya ngasih perusahaan saya dengan nama yang sekarang ini Garuda itu,
Apa perlu penjelasan, Mas? Bentar dulu. Ini nama perusahaan jenengan kan Garuda Seiko ya? Ya. Garuda Seiko, istilahnya Seiko kan istilahnya membuat itu. Ya. Nah, kalau Garudanya ini mungkin jadi pertanyaan teman-teman, Garuda ini mengapa Mas Heri ambil kata-kata Garuda itu dari mana ya? Itu mungkin banyak nanya. Banyak orang Jepang pun juga nanya, ini Garuda ini apa artinya? Itu nama perusahaan saya itu Garuda itu memang saya itu waktu itu ngobrol dengan karyawan saya yang rata-rata orang Indonesia, dan itu kita cari apa namanya. Kalau saya pengennya pakai nama yang dikenal di Indonesia istilahnya dan punya arti gitu. Istilahnya makanya saya pakai Garuda itu karena Garuda itu kan istilah burung yang ngayomi gitu istilahnya. Oh ya. Nah, dari situ dan orang Jepang pun selalu tanya kenapa, apa artinya Garuda itu. Buat menjelaskan lebih gampang akhirnya saya buat itu apa namanya simbolnya burung Garuda itu. Bukan kok saya mau maksudnya meniru. gini, Anda memakai burung Garuda untuk mempermudah menjelaskan ke mereka gitu. Apa arti Garuda itu. Nggak ada masalah kok Mas, menurut kita nggak ada masalah Mas Urs ya. Ya. Garuda kan Seiko itu Garuda Seiko kan kita nggak membahas Garuda kok Mas. Ini Mas kita coba kita bahas ini chat dulu Mas Rus, piye Mas Rus? Pertanyaan enggak kan? Itu masih Garuda ini kan nanti banyak orang yang masih gitu. Jadi Mas Heri bebaskan Anda mau apa aja, nama apapun itu oke. Iya. Ya. Itu udah saya daftarkan ke Garuda itu burung Mas. Di Jepang jadi ya burung ada jalurnya di sini tuh Garuda. Iya. Itu makanya saya ambil dari Garuda Seiko itu dan itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu sebelum namanya pun saya pun juga pernah tanya ke Bapak Kunjen yang kemarin udah diganti itu, Pak kalau pakai nama Garuda, oh tidak apa-apa Mas Heri, dia bilang gitu. Dan itu tapi Garudanya kan nggak berdiri sendiri tuh Mas, ada Garuda Seiko-nya kan ya? Iya. Jadi bukan nggak berdiri sendiri. Tapi ini kayaknya kalau kita kebanggaan orang Indonesia Mas. Ya, salah satu masih kita juga sebagai orang Indonesia di Jepang yang istilahnya usaha di sini, biar karyawan saya itu juga merasa kebanggaan, makanya kami pakai nama Garuda itu. Jadi orang kita pun juga bisa di Jepang itu istilahnya buat kerjaan, apalagi Mitsubishi yang paling rumit istilahnya dibilang urusai kerjaannya itu. Tapi kita bisa, orang Indonesia bisa tidak kalah dengan orang Jepang, kita bisa membuat Seimitsu istilahnya alat-alat khusus yang di Jepang yang dipakai seluruh pabrik mobil di Jepang ini, dari Toyota, Nissan, Suzuki gitu. Ini Mas, ini kita buka pertanyaan gimana Mas? Ini jam. Silakan. Ya mau chat silahkan ketik. Coba kita bisa baca. Ini dari ini Mas tadi udah kita baca sambil kita baca tadi ya. Dari selanjutnya kan dari Mas Pak Anung ya, dari Wibowo Anung yang kalian legenda kan udah saya baca tadi. Langsung dari ini Mas Heri coba dari Rudi Al-Husni, Mas. Mana ini? Kok nggak keluar ke tempatku? Bacakan Mas Budi. Oke, kita bacakan ya. Ini senpai plus guru plus orang tua saya di Yawatashi. Semangat terus Pak Heri. Luar biasa. Ini dari Mas Rudi Al-Husni ya. Siapa dia, Mas? Itu Mas Heri siapa, Mas? Mas Rudi itu bisa saya anggap apa ya? Awalnya dia itu kohe saya di perusahaan. Bekas saya Kensuse dulu, tapi secara tidak langsung istilahnya. Saya udah keluar dari situ. Gitu. Terus dia masuk. Saya kenal kayaknya itu, Mas. Kenal. Ya, ketemu ya. Mas Rudi itu. Wow, Mas Rudi apa kabar? Dia pun orangnya kayak saya, semangat apa aja dikerjain. Bahkan dia pernah bantu perusahaan di Arba itu di perusahaan saya waktu itu. Dia pun tahu betul gimana susahnya di perusahaan saya itu, tahu dia. Salah satu orang yang tahu dengan keadaan perusahaan saya waktu saya kerja pribadi sama satu orang dengan orang Jepang yang awalnya senior saya yang saya tarik lagi gitu. Ya, ini tertular semangatnya Mas dari Mas. Semoga dia tertular. Ikutin jejak saya gitu. Semangat itu selalu menular loh ya. Semangat itu selalu menular gitu. Bahwa semangatnya dia pun juga sama dengan saya. Salut saya juga sama, selalu terima kasih karena waktu selama di Jepang 3 tahun dia malam kadang libur itu bantu di perusahaan saya. Oke, Mas Rus dilanjut Mas Rus. Ini yang apa nggak ada pertanyaan tuh? Nggak ada. Ini disenget apa ini disenget? Nggak tahu ya ini. Oh, bahasa senget itu apa? Bahasa daerah itu.
Oh, bahasa daerah, disenget. Yang ngerti Mas enggak ada ya? Disenget, saya tulis sengget apa itu? Tadi mungkin waktu naik apa, saya mungkin gini, waktu dia jatuh di pohon tadi kan disengget gini loh. Oh. Mungkin. Mas Rus ini bahasanya nyambung, Mas Rus ini. Lah yo. Iyalah wong. Kita kan udah ke Jepang-Jepangan, Mas. Gayamu. Lanjut. Ini apa dari Triono Salahuddin? Triono Salahuddin mantan kita anak di Yawata. Sekarang dia jadi guru bahasa Jepang, punya LPK dia. Ya di mana, Mas? Kayak gitu yang harus ditiru. Pulang itu buat usaha gitu. Dari kalian masing-masing, dia sebelum pulang dia lulus N2. Padahal saya N3 aja baru lulus. Tidak punya bahasa Jepang, tapi dia lebih pintar dari saya dan akhirnya bisa membuat LPK di Jawa Tengah. Di mana itu? Sebelahnya Solo itu apa, Mas? Klaten. Bukan, Sragen. Sragen. Iya, hebat dia. Sekarang walaupun saat ini karena corona jangan putus asa. Lanjut, tapi tidak ada pertanyaan ya. Ini dari Stairaku, keren Mas, keren lagi statementnya katanya. Pas ini jawab juga. Ini dari iPhone Hen ini doang ini. Ini kayaknya nggak ada namanya, kita nggak tahu ya. Salah ketik. Ya. Ada yang jawab salah ketik, siapa tadi nih salah ketik? Ya maksudnya mau ngetik ya. Mau ngetik sesuatu gitu, nggak apa-apa. Oke. Ini semuanya semangat semua ini. Inilah. Ini dari Mas Sutopo ya. Mas Sutopo ini juga di Tokyo ini juga ex-Kensuse ini, Mas. Apa suruh ngobrol ini? Kayaknya ini angkatan di atas jenengan loh ya. Ayo Mas Sutopo, coba Mas Sutopo. Mana suaranya Mas Sutopo ini? Ini di Tokyo ini. Enggak, mungkin enggak ini. Enggak apa. Mas Topo ini keluar ini, Mas. Keluar Mas terus. Assalamualaikum SMP semuanya. Mas Budi, Miyako. Oh iya. Bos ini. Kalau sama Mas Heri kelihatannya baru ya. Kenal ya. Nah. Kalau Mas Rustoyo udah zaman jadul kenalnya. Ya dulu ini suka Mas tari ya Mas Topo ya. Ya. Saya mau tanyakan ke Mas Heri ini luar biasa. Dua hal yang satu ya tentang itu apa tadi, mencari perusahaan kecil karena kepengen deket dengan Saco. Yang keduanya adalah tantangan berkata apa tadi ya, walaupun belum tahu saya bisa gitu loh. Itu saya cocok sekali dengan Mas Heri, bagus sekali buat kita yang di sini ya. Buat motivasi kita gitu. Yang pertanyaan saya adalah kebanyakan yang di sini kan para senpai, itu kan berkeluarga di Jepang ya. Otomatis kalau mau membuat perusahaan setidak-tidaknya ada campur tangan sama istri, gimana cara pengurusan dan sebagainya. Kalau kita masih 100% Indonesia kan juga berkeluarga sama Indonesia. Itu apakah kalau mau membuat suatu usaha itu juga apa namanya? Tentunya hambatannya 2 kali lipat daripada sampai tadi semuanya kan. Itu. Terus masalah prosedur dan sebagainya. Itu ya hal yang mungkin beberapa dari kita yang belum yang terinspirasi dari kayak Mas Budi. Mas Budi adalah angkatan saya. Bos Miyako juga pernah berapa kali ngopi. Dan itu juga sangat luar biasa. Beliau itu historinya luar biasa buat motivasi kita semuanya di sini. Ya kebetulan juga saya terinspirasi dari narasumber tadi Mas Heri. Dua hal itu yang saya alami juga untuk saat ini. Ya moga-moga buat kita sih memberikan inspirasi dan motivasi buat kita semuanya. Itu aja dari saya. Semoga sukses selalu buat semuanya. Oke. Terima kasih banyak atas pertanyaannya dan memang yang Mas tanyakan sangat mengerti saya, istilahnya
sebagai 100% orang Indonesia untuk pengurusan istilahnya buat usaha di Jepang apa-apanya gitu. Itulah salah satu jenis halangan. Dengan halangan itu terus jangan apa itu namanya mundur gitu. Sekarang di Jepang itu kalau semua membuat usaha entah kalau semua di Jepang ya, kalau membuat usaha di Jepang nggak usah khawatir soal orang asing terus ngurus surat-suratnya nggak bisa, itu nggak ada sekarang. Gampang sebenarnya itu. Dan pasti bisa. Karena pemerintah Jepang sangat membantu orang yang mau usaha sendiri. Gitu. Jadi makanya Mas yang bilang Mas Rustono, Mas Budi, kita harus sering komunikasi dengan sesama kita, istilahnya dengan senior-senior kita atau gimana gitu. Ini mereka pasti akan ngasih tahu gitu. Dan kalau datang sendiri ke pihak perpajakan Jepang atau Jemuso itu gimana caranya, itu semua dikasih tahu sekarang. Sekarang orang asing di Jepang betul-betul sekarang pelayanannya tidak seperti 10 tahun yang lalu. Karena Jepang sendiri sudah mengakui kalau tanpa adanya orang asing, Jepang pun tidak bisa bertahan istilahnya, monosukurinya atau apanya gitu. Dan yang istilahnya walaupun tanpa ada dukungan dari istri, maksudnya bukan istrinya, bukan orang Jepang, itu jangan salah satu hambatan kayak itu dibuat kita istilahnya mengundurkan diri keinginan kita. Dari salah satu hambatan-hambatan kayak gitu yang harus kita maju terus gitu. Hambatan gitu pasti ada jalan keluarnya gitu. Tapi kebanyakan memang ini ya, hambatan itu kesandungnya di teknis-teknis gitu ya Mas ya? Iya, memang teknis-teknis. Tapi walaupun tidak di Indonesia, tidak di Jepang, itu sebenarnya sama. Teknis-teknis itu sebenarnya kalau kita betul-betul kita urusin, makanya kalau kita semua urusin sendiri. Gitu. Tapi akhirnya gini loh, terlalu banyak yang kita tahu. Kadang-kadang kita juga kita ini kayaknya gini, saya ngalami. Iya. Mengkhawatirkan hal-hal yang nggak akan terjadi itu persennya tinggi di kepala gitu. Iya, betul. Jadi belum maju aja dah. Belum maju aja betul. Gitu. Iya. Itu belum maju aja sudah di kepala itu dikondisikan bahwa aduh kayaknya akan sulit nih. Akhirnya sulit gitu. Betul. Tapi kalau Mas Heri tadi kenapa bilang bisa Pak? Bisa gitu. Karena tidak ada sesuatu yang lain yang bisa dikatakan kecuali itu gitu. Itu, ya betul. Artinya apa? Kepepet ya. Kalau kita kepepet itu pasti jalan keluar. Iya. Ada itu. Kan gitu Mas ya. Kalau secara teknis ya tapi kalau kepepet itu biasanya ada gitu. Karena apa? Betul, kenapa betul. Kepepet? Karena bisa bilang bisa karena keinginan besar dalam hati. Karena gambaran di kepala, lukisan di kepala itu, nanti akan begini. Jadi prosesnya itu memang nggak dihindari, tapi memang diharapkan datang karena bisa melewatinya gitu. Iya. Dan mungkin orang banyak menganggap saya itu karena istri saya orang Jepang karena dibantu atau apa-apa gitu. Awalnya mungkin Mas Rustono, Mas Budi pun sama mungkin. Istri kita sama sekali nggak ada kan yang dukung atau apa kita. Nggak ada. Prinsip orang berlawanan malah berlawanan. Sama saya juga. Tapi kalau kita melihatkan semangat kita, akhirnya mereka berubah. Sedikit demi sedikit akhirnya bantu kita. Tapi kalau kita udah mau bilang pengen usaha tapi kita nggak menunjukkan semangat kita sampai betul-betul semangat, mereka pun nggak akan mendukung kita. Memang kelihatannya berlawanan, tapi sebenarnya mereka support. Sebenarnya support, iya. Cuma kita juga harus menunjukkan. Mereka tuh pengen meyakinkan kamu benar-benar nggak sih gitu. Ya, betul. Dan itu yang harus kita tunjukkan. Itu nggak istri Jepang, nggak istri Indonesia, gitu. Karena dengan tindakan kan, bukan dengan alasan, dengan ucapan gitu. Tindakan aja, mereka nanti tahu pasti kita dukung sendiri. Dan ini pesan saya bagi anak Kensuse yang masih punya pacar atau apa, yang Kensuse yang di sini atau yang udah pulang, kalau mau usaha dulu. Kalau pacarmu waktu usaha itu sengsaramu, dia nunggu kamu, nikahin dia. Kalau waktu sengsara dia ninggalin kamu, nggak usah khawatir gitu. Di Jepang ini banyak loh Mas Topo yang orang Indonesia, dia pasangan juga orang Indonesia, yang mulai usaha, yang tadinya belum nggak tahu apa-apa, akhirnya tahu apa-apa karena ya itu tadi mereka nekat. Satu, yang kedua memang
mau bertanya ya Mas ya. Mau bertanya karena memang dengan siapa lagi, dengan cara apa lagi gitu. Jadi mentok memang, cuma dia yakin dia bisa karena dia punya sesuatu keyakinan yang nggak bisa dirubah gitu. Akhirnya datang misalnya stafnya melihat gitu. Ada juga teman yang nggak punya komputer gitu, mau presentasi, akhirnya dari pihak pegawainya itu membantu gitu. Membantu file-filenya dibantu semua. Jadi luar biasa sebenarnya. Pasti ada jalan keluar, Mas Toponi. Jalan keluarnya. Tapi kan ekspresi kita dibaca sama orang. Iya, betul. Orang sekarang itu orang zaman sekarang itu benar-benar pinter membaca ekspresi gitu. Ini asli, ini nggak asli, atau ini benar-benar sungguh-sungguh. Ini wajib dibantu. Ini sebenarnya mau tak bantu, tapi dia terlalu banyak ngomong. Misalnya gitu banyak loh. Jadi ya sebenarnya memang harus melewati itu semua gitu. Baru tahu nanti seperti Mas Heri lah ya, melewati prosesnya semua sekarang bisa sharing pengalaman gitu. Dan kebersamaan ini yang luar biasa sebenarnya. Jadi saling tukar pikiran, saling tukar informasi gitu sangat penting bagi saya. Ini Mas Topo ini juga sudah luar biasa loh Mas. Dia punya banyak sikaku loh ini Mas Topo ini. Apalagi lebih punya banyak sikaku. Sikakunya banyak sekali. Sikakunya satu pun enggak punya. Kalau kita sangkaku Mas. Iya. Terus apa yang pertanyaan yang pertama Mas Topo tadi tentang perusahaan kecil. Kita masuk di perusahaan kecil itu keuntungannya banyak sekali Mas yang kita belajar dari situ. Betul itu. Secara tidak langsung kita lihat yang dikerjain direktur kita. Ya kan? Apapun terus kerjaan yang di dalam itu pun akhirnya kita bisa tahu semua, bisa megang semua, istilahnya mau nyoba ini, nyoba itu, pasti dikasih tahu. Jadi bukan, kalau di perusahaan kecil itu keuntungannya bukan kita bisa kerja aja, tapi kayak acara administrasi apa secara tidak langsung kita pun belajar. Gitu. Jadi hal-hal yang sepele, kayak dipikir sepele itu yang sangat penting untuk suatu tujuan mendirikan suatu usaha itu. Makanya juga pada para Kensuse itu, walaupun kalian kerja di sini, istilahnya di pemotongan besi apa-apa, tapi cita-citamu di bidang yang lain, dari situ belajarnya bukan di besinya itu aja, tapi cara sistem kerjanya, jam menepati waktunya, atau gimana, itulah modal yang paling mahal justru. Gitu. Dengan kita belajar punya kesempatan di Jepang itu, gimana kalau kita masuk ke restoran, orang terima pelayanan terhadap konsumen itu gimana, orang kita dilayani di Jepang itu gimana, itu salah satu. Makanya di Indonesia itu sekarang mulai kemajuannya mulai pesat. Jadi orang yang sangat dibutuhkan itu suatu usaha itu adalah kepercayaan dan jaga kualitas itu. Kalau menurut saya. Jadi kalau kita betul-betul bisa dipercaya orang dan jaga kualitas, insya Allah itu konsumen kita tidak akan lari gitu loh. Dan hal itulah yang paling susah memang. Saya menjalankan perusahaan 10 tahun ini yang paling susah adalah memang jaga kepercayaan itu dan kualitas itu. Mas Heri, ini kalau kita dengar dari jenengan ngobrol dari hobi tadi itu Mas ya, yang hobi terbang itu kira-kira Anda melihat ada kesempatan enggak di sana Mas untuk dimasukkan ke dunia kerja gitu dari hobi itu? Ada Mas. Dan itulah Mas, salah satu keuntungan kita. Hobi itu waktu itu hobi saya terbang itu istilahnya para layang itu di Kamioka itu enggak taunya yang itu istilahnya yang jadi klub di situ banyak juga direktur perusahaan. Dan 2 orang direktur perusahaan itu udah nawarin mau ngajak kerjasama. Tapi saya tidak langsung terima gitu enggak. Saya pengennya lebih dekat dulu, lebih biar dipercaya walaupun kita sebagai orang asing dan gini-gini. Dia pun juga pernah datang ke perusahaan saya yang lihat salah satunya yang perusahaan yang di Kobe. Dia orang betul sangat besar dia orang. Waktu saya diundang ke rumahnya pun juga. Jadi di level ini sudah nggak bisa ngomong saya bisa gitu ya? Kalau saya bisa, levelnya udah beda lagi Mas ya. Jadi kita udah di levelnya udah beda loh Mas Terus ini Mas. Ya betul. Jadi bukan di level kita memulai usaha ya. Ya, karena apa? Kita ketemunya kan di dalam hobi. Jadi di situ pertama, hobi kita utamakan dulu, sambil ngobrol, sambil seneng, kita ngasih kepercayaan dulu terhadap orang itu.
Akhirnya saya pun diundang ke rumahnya. Dia pun saya undang ke rumah. Saya suguhi nasi goreng yang pedas, apa-apa gitu. Oh, dia sebenarnya minta. Dari situ kepercayaan itu akhirnya tumbuh. Dari situ kita sedikit demi sedikit ngomongnya ke arah kerjaan nantinya gitu. Jadi jangan langsung dikasih kerja apa ditawari gitu, jangan langsung hai ya gitu. Itu kalau sudah kita punya pengalaman mungkin beda ya. Ya, itu memang beda. Yang ngajarin salah satunya Mas Rustono itu juga. Udah kelasnya udah beda lagi, Mas. Ya, sama aja. Hobi kelas ada manfaatnya juga. Jadi gitu. Untuk ini loh, Mas. Kelas untuk memutuskan sesuatu dengan tekniknya bukan oke, saya bisa, tak kerjakan. Sudah beda lagi ya. Itu awal. Awal itu memang harus gitu karena jadi kan percaya diri lah gitu. Setiap grade itu kan ada gitu ya. Karena tadi kan sebenarnya kan Sacho yang dari Mitsubishi itu dia sebelum mutus itu melihat orangnya gimana sih Mas Heri gitu. Nah dia dari mukamu ekspresimu dibaca gitu. Dan dalam hatinya aku akan membantu, aku akan ikut membantu berkontribusi terhadap impian orang ini gitu. Itu dalam pasti kayak gitu deh. Jadi tapi akhirnya Mas Heri sekarang jalan 10 tahun ya, pasti grade-nya kan naik gitu. Grade-nya naik, pola pikir juga pasti naik ya, jelas itu. Karena kalau enggak nanti biasanya gini, kalau bisnis uangnya banyak tapi pola pikirnya masih di sini itu bahaya kan. Yang ngikutin nanti itu, akhirnya ngikutin gitu. Jadi pendapatan segala macam yang ngikutin. Dia akan ngikutin sesuai dengan apa. Makanya tiap kali itu mesti harus belajar. Enggak mungkin enggak. Ya benar ya, Mas ya. Belajar itu terus kita. Dari belajar itu terus, jangan ada berhentinya gitu. Terutama yang belajar hubungan manusia itu. Karena apa? Hubungan yang paling susah itu, Mas. Memang paling susah hubungan manusia dengan manusia itu yang paling susah. Sekarang apa aja lah, contoh misalkan tempe yang saya produksi, nggak ada bedanya dengan tempe yang lain gitu. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita terus menggali seni-seni hubungan manusia. Mas Heri juga sekarang udah grade-nya udah luar biasa ya, main di hobi sama masih hobi, dapat orderan juga dari dapat dapat orderan ya produknya dari main hobi juga. Itu memang seperti itu. Ya nggak tahu kan dipikir wah kamu kerja main-main aja kan gitu ya Mas ya. Memang orang mungkin lihat sebagian gitu, tapi itu orang lihat nggak apa-apa bagi saya. Biar mereka lihat gitu. Ya hak mereka karena mereka itu nggak tahu di balik itu semua. Walaupun hobi, walaupun kita bermain itu di sisi lain kita juga ada manfaatnya untuk saya sendiri juga, untuk kerjaan juga gitu. Secara tidak langsung saya belajar dengan itu direktur itu. Kalau tidak salah ada 6-7 orang. Kadang-kadang itu ngobrol gimana perusahaan, apalagi saat corona itu gimana. Dari obrolan itu pun manfaatnya sangat besar sekali, terutama bagi saya sebagai orang asing ingin belajar pada mereka itu yang asli sacuk orang Jepang gitu, direktur orang Jepang punya perusahaannya gede-gede. Mereka pun sangat terbuka. Istilahnya walaupun saya itu orang asing, paling muda sendiri, tapi betul-betul bisa masuk ke lingkungan mereka, diajak betul-betul diajarin digini, sampai disuruh main ke perusahaannya apa-apa itu, tidak usah khawatir, sampai ditawarin nanti kalau anak kamu udah keluar SMA atau kuliah, bilang kalau pengen kerjaan, sampai ditawarin segitu. Jadi istilahnya komunikasi itu sangat penting kita. Tidak usah kita pandang bulu dengan siapapun, komunikasi, kita cari kawan sebanyak-banyaknya. Cari ilmu sebanyak-banyaknya dari orang yang lebih pintar daripada kita. Walaupun orang yang di bawah kita pun, kita jangan sampai menunjukkan kita pun masih kurang. Walaupun dia kelihatan, saya pun dengan karyawan saya pun lebih pintar karyawan saya. Itu mah saya akui memang betul. Nah itu luar biasa loh, pernyataanmu itu luar biasa itu. Itu karyawan saya lebih pintar-pintar dengan saya. Mereka muda-muda, pintar komputer, pintar apa itu. Tapi Mas Heri pintar cari orang pintar kan gitu kan maksudnya kan? Bisa dikatakan pintar ngakali nanti. Enggak, memang itu hak kalian gitu kan, untuk itu. Salut saya dengan anak-anak muda sekarang itu, karena saya itu muda, semangatnya betul-betul dia. Dan saya kasih kerjaan yang sulit-sulit pun dia tidak pernah menolak. Malah saya mau coba. Ini Mas Budi, ini betapa loyalnya karyawan Mas Heri terhadap Mas Heri sampai Mas Heri bisa mengatakan seperti itu. Karena nggak banyak orang bisa mengatakan seperti itu. Nah, yang saya salut ya teman-teman ya, Mas Heri ini dia menjadi dirinya sendiri. Menjadi dirinya sendiri yang otentik gitu.
dia nggak segan-segan untuk mengatakan ke karyawannya bahwa kamu lebih hebat daripada aku, kerja keras ya. Untungnya dia loyal akhirnya karyawan itu. Ya, Padahal sebenarnya pinter Mas Heri, saya yakin Mas, pinter kamu Mas. Nggak bisa. Ya, kalau saya itu tetap orang desa, Mas. Yang bisa nggak bisa apa-apa. Bukan secara teknis gitu. Secara teknis saya percaya kamu lebih hebat karena kamu bos di situ dan kamu tahu detail-detailnya gitu. Tapi Anda mengatakan itu tuh yang luar biasa, Mas. Nggak semua orang mau ngantongin ego untuk mengatakan itu. Akulah number one gitu. Fakta kok gitu. Jadi ini yang luar biasa gitu. Apa adanya. Jadi diri sendiri yang otentik gitu. Banyak yang nggak bisa, 99 nggak bisa nggak apa. Tapi satu hal yang bisa itu aja dipertahankan. Dan luar biasa ini. Keren Mas. Ya, senang kita share-share gini. Bagi saya punya perusahaan dan sampai segini pun bukan dari saya, dari karyawan saya juga, dukungan dari karyawan semua, mereka semua akhirnya punya semangat yang sama, ingin membesarkan perusahaan biar stabil ke masa depannya. Jadi saya pun sangat istilahnya berterima kasih sekali dengan karyawan-karyawan saya. Mereka semangat kerja keras sampai istrinya dibawa ke sini dari nol. Istrinya yang tidak tahu bahasa apa sama sekali akhirnya bisa hidup di sini, punya anak yang kemarin barusan, karena saya yang baru melahirkan anaknya, istrinya itu semua lahir di Jepang juga. Jadi kita itu, kalau bagi saya memang menghargai seseorang itu sangat penting, karena kita itu pasti punya kekurangan banyak gitu. Jadi kita jangan malu dengan kekurangan kita. Kalau memang kekurangan ya kita akui, dan kita istilahnya dengan kekurangan itu gimana kita cari jalan keluarnya, entah dengan cara komunikasi kayak gini, gimana atau apa gitu. Jadi semua itu kita gimana bisa bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain pun juga gimana gitu. Makanya seandainya kawan-kawan yang pengen tanya ke masalah gimana cara buka usaha itu secara pribadi, datang aja ke perusahaan saya. Saya akan kasih tahu setahu saya, sebisa saya gitu. Jadi tidak usah sungkan-sungkan gitu. Maksudnya memulai usaha, Mas. Memulai usaha atau gimana seandainya saya pulang ke Indonesia bagusnya gimana gitu. Apa yang saya dari pengalaman bisa saya sampaikan gitu. Atau Mas Budi ini dari yang hadir di acara ini banyak loh yang bisa dijadikan narasumber tuh, ya. Oh Mas iya, Topo, banyak. ya. Mas Topo Ya. bisa. Mas Topo di Tokyo ini ya, Mas Topo ini ya. Atau ya. Mas Miyako itu. Mas Miyako. Dia pun dari nol itu, pertama sengsaranya juga sama dengan mirip dengan saya itu. Gitu. Sekarang udah enak jadi bos, tinggal duduk aja itu. Punya hobi juga dia. Sampai lupa rumah itu. Sepeda terus dari pagi sampai malam. Sama dengan saya itu. Dan caranya juga sama, anaknya diikut-ikutan biar tidak dimarahin istrinya itu. Suun. Buka rahasia, Mas. Karena itu tadi, Mas, kita kan tumbuh ketutup loh. Iya. Karena ngerti semua udah dia. Ya, aku mah parah, keluyuran sampai Tokyo sepedaan. Iya. Luar biasa ya. Aduh, asik. Ya, kalau kita kumpul, kalau dengan komunikasi yang begini, akhirnya kita kan cerah jadinya. Jadi suatu saat menghadapi masalah pun bisa istilahnya buat curhat gitu. Walaupun kadang dipisuin juga saya juga sama dia itu. Tapi karena keakraban gitulah yang bikin kita itu ya. Jadi keakraban kayak gini sama saya dengan Mas Rustono, dengan Mas Budi. Mas Rustono udah 20 tahun gitu. Mas Budi Sapuro, salut dengan Mas Budi Sapuro dulu awalnya gimana sengsaranya itu dia. Sampai mukanya hitam semua dulu. Sekarang putih itu. Lampu, Mas. Jadi istilahnya gimana ya? Istilahnya apa ya? Komunikasi kayak gini, kita saling terbuka, saling ketawa. Kadang omong kalau saat ngobrol, nggak usah gaya-gaya, apa adanya kita keluarin semua. Itulah. Kalau itu prinsip saya. Makanya mungkin kalau ada yang tersinggung saya minta maaf. Memang saya orangnya gini, kadang kalau ngomong cacuk gitu bisa dikatakan gitu, tapi ya apa adanya itu memang saya maunya apa adanya gitu, nggak mau tutup, nggak mau gaya-gaya ya, biar
kita itu biar lebih akrab mau saya gitu. Itu yang membuat pertemanan kita lama, Mas. Ya, mungkin itulah Mas Rustono. Jadi Mas gimana ya? Ya Mas Rustono pun sebenarnya saya juga kadang mungkin Mas Rustono ini marah ini anak muda ini ngomongnya ceplos-ceplos aja gitu. Tapi ya alhamdulillah sampai 20 tahun pun hubungan kami selalu ketawa ngakak kan, Mas. Ya. Apalagi kalau sama Mas Budi itu. Cuma kalau di kamera aja dia enggak berani ketawa itu. Padahal itu kalau di belakang enggak berhenti ketawanya. Jaim, Mas. Jaim bahasanya jaim. Luar biasa. Jadi punya gaya sendiri-sendiri itu enggak usah kita tutup-tutupi, enggak usah apa adanya gitu kita. Cuma semangat aja yang harus kita 2 kali lipatkan gitu aja. Ini kayaknya kita mulai dari tadi terasa pendek sekali, Mas ya. Tapi udah 2 jam loh. Masa? Hampir. Iya loh. Nggak terasa mungkin karena kayak. Saya tahu ini oke, harapan Mas Heri untuk para Kensusei gimana nih harapannya ke depan ini? Kan dulu mantan Kensusei juga tuh. Ya. Apalagi mungkin ada nanti Kensusei yang masih saat ini Kensusei atau yang sudah pulang atau yang gimana itu. Sebisa mungkin, apalagi kalau Kensusei yang masih di Jepang ini, sebelum pulang punyalah niat gitu. Mau niat kerja di perusahaan silakan, atau kalau punya niat usaha sendiri, itu niat itu yang sangat penting. Dan betul-betul niat itu gimana kita mewujudkan niat itu, apalagi kalian yang di Jepang ini sudah istilahnya lebih dari yang lain. Karena apa? Soal modal kalian bisa dapat, walaupun sedikit atau banyak itu tergantung orangnya sih. Yang kedua, modal pengalaman dan modal secara tidak langsung yang kamu lihat di sini, yang kamu rasakan selama di Jepang itu modal yang sangat kuat gitu. Jadi kamu itu bagi Kensusei itu betul-betul bersyukur mestinya. Lebih dari yang anak di Indonesia yang belum bisa ke Jepang gitu loh. Kamu lihat negara maju itu apa gitu. Saat kerja itu apa? Kadang lupa, Mas ya, kalau bahwa udah bisa nyampe ke Jepang itu adalah salah satu kesuksesan yang bisa dibilang lain daripada yang lain sebenarnya, bisa masuk ke Jepang itu. Tapi kadang kan yang di masa 1 tahun pertama, tahun kedua itu kan masa-masa di mana orang pada bingung ya, pada homesick gitu. Homesick atau pengen pulang. Aku ini ngapain ke sini jauh-jauh dari Jepang sampai ke sana, apa istilahnya yang kita mengalami proses mungkin ya di saat itu lain daripada yang lain, terus sampai di Jepang, oh gini-gini doang itu loh. Kadang kan ada rasa seperti itu ya mungkin dari itu gimana cara Anda ngatasinya pada saat itu, Mas? Kita kembali lagi nih kayaknya, kembali ke 20 tahun yang lalu loh ini. 19 tahun yang lalu, tapi kayak rasa itu pasti sama. Sama itu. Untuk ngatasi itu Anda gimana cara salah satunya itu? Ya salah satunya kita cari kesenangan di tempat istilahnya selingan gitu. Entah hari Sabtu, entah Minggunya itu kesenangan, entah jalan, entah apa, atau yang beli kamera atau apa, kita cari foto-foto. Jadi biar tidak jenuh. Itu hobi ya. Kalau bisa dikatakan hobi atau jalan-jalan atau yang apa gimana ya. Jadi kita carilah selingan waktu untuk kesenangan itu. Dan dari situ mungkin bisa dari saat kita nyari kesenangan itu pikiran kita terbuka dari ide pemasukannya banyak sekali gitu. Jangan malah di kamar aja cetan gitu aja. Kalau bisa keluar dari kamar kamu. Orang keluar dari kamar itu, keluar dari rumah itu, terbuka banyak ide atau apa gitu. Secara tidak langsung kita banyak yang kita belajar. Dan satu lagi yang lebih penting, kalau mau usaha, jalanin sendiri. Pengen usaha ke depannya ya? Ya, kalau yang pengen usaha ke depannya itu jalanin sendiri, gitu. Jangan jalan sendiri dulu gitu ya, jalan sendiri jangan dulu. Jangan dipercayakan ke orang atau jalanin sendiri dulu minimal 3 tahun, biar tahu sengsara gimana nya, biar tahu kita tidak bisa ditipu atau di apa. Kebanyakan yang saya dengar dari bekas-bekas Kensusei itu mereka pulang itu pengen nyantai dulu, atau kalau usaha istilahnya cuma modalin aja dipercayakan ke orang. Itu bagi saya keliru 100%. Kalau mau tadi dibilang Mas Rustono tadi itu ya. Ya Mas ya. Jadi udah berusaha mau memakai orang padahal kita sendirinya belum siap ya Mas ya. Iya.
Jadi jalan sendiri biar kita itu tahu dari nolnya itu gimana. Usaha kita jalanin sendiri semua. Gitu. Nggak usah berpikir modal saya kurang atau apa, nggak usah. Yang penting jalanin dulu sendiri, susah senangnya itu. Dan insya Allah itu nanti jalan 3 tahun pasti ada hasilnya. Kalau misalnya Mas Heri ya, ini dari Kensuke yang mungkin sudah di Indonesia, kayak yang masih di Jepang, kayak pengen mengajak kerjasama atau gimana, kan pasti ada tuh Mas. Mas kerjasama sama saya gini, ini gimana kamu menurut sampean? Sebenarnya saya pun juga pengen membuka kayak usaha kerjasama gitu, tapi karena apa ya? Mungkin karena salah satunya saya itu pengen betul-betul kepercayaannya itu bisa jaga kepercayaan dan kualitas itu yang pengen saya anu dulu. Gitu. Jadi saya saya pun juga pengen punya niat tadinya itu membuat cabang di Indonesia atau gimana itu. Tapi atau ada juga kawan yang ngajak kerjasama untuk di Indonesia. Tapi istilahnya gimana ya? Saya pengennya mau didik dulu gitu. Ataukah mau betul-betul tahu bisa jaga kepercayaan atau kualitas itu. Karena itu dalam usaha sangat penting bagi saya gitu. Kepercayaan dan jaga kualitas itu gitu. Karena apalagi kalau di Jepang itu istilahnya konsumen kita perusahaan Jepang mungkin semua tahu gimana KBC-nya itu. Gimana ketatnya itu. Dan yang di Jepang ini yang dipentingkan kan kepercayaan dan bisa jaga kualitas itu. Tapi kepercayaan juga nggak cukup, Mas Heri. Nggak. Karena kepercayaan itu gini, kayaknya lebih condong ke, udah aku percaya kamu deh, kamu udah bisa gitu. Bukan. Tapi itu juga riskan, ya. Setia-setianya orang gitu, kasih percayaan coba. Nah, yang penting itu bukan itu, sistemnya sebenarnya. Sistemnya. Ya. Sistem. Jadi sama beberapa tahun ke depan ini belajar bagaimana menciptakan sistem di mana nanti sistem itu akan kita bekerja dulu untuk membuat sistem. Nah, sistem itu sudah jadi, sudah dapat. Nanti sistem itu yang bekerja untuk kita gitu. Maksudnya gimana? Ya, sistem itu gini. Taruhlah misalnya cabang-cabang. Kalau cabang-cabang itu yang gampang jadi contohnya ya McDonald gitu kan. Iya. Ya, McDonald itu sistem loh, ya. Ya, sistemnya sebelah betul. kiri ada apa, sebelah kiri kanan ada apa, kontranya ada kemana, warnanya apa. Itu termasuk sistem juga gitu. Jadi orang nggak bisa rubah, gitu. Kalau misalnya Mas Heri di bisnis di bubut ini misalnya di Indonesia ya, ada sistem yang memang orang tersebut harus sekolah dulu Mas Heri gitu. Ya. Karena dia di bawah didikan gitu ya. Dan harus mengenal lebih jauh ya. Karena kalau saya nggak percaya, kalau nanti yang dipercaya itu merasa lebih pinter, disitulah masalahnya sebenarnya gitu. Ya. Bukan masalah dia, masalah kita juga gitu. Iya, masalah kita juga. Kendor ya, terlalu kendor gitu. Ya. Jadi nanti ada itu tahap-tahap ke sana gitu. Karena banyaklah rekan-rekan yang di Jepang ini yang tinggal di sini tuh bekerja keras dan belajar sambil belajar gitu. Bagaimana menciptakan sistem itu gitu. Kami juga lagi di situ Mas Heri. Kami juga lagi belajar bertahun-tahun gitu ya, 15 tahun lah ya belajar bagaimana membuat sistem supaya produk ini juga dinikmati di negara lain misalnya gitu. Dan ada royaltinya di situ, ada asetnya di sana, ada passive income-nya juga di situ gitu. Nanti lain waktu kita cerita seperti itu dah, karena itu penting gitu. Nanti kita mesti ngobrol ya. Dan ternyata hal itu semua itu nggak perlu canggih ya, nggak perlu canggih, nggak perlu canggih. Sederhana, apapun yang kita hadapi di depan itu, tariklah ke yang gampangnya piye, sederhananya gimana kayak gitu. Tapi sederhana itu sulit loh Mas. Memang karena apa? Sederhana itu sulit. Ya karena apa? Kita ini pengen mengesankan hebat gitu. Akhirnya kita mumet sendiri kan? Mumet sendiri ya. Karena apa? Nggak ada batasnya kan gitu. Ya, canggihan itu nggak ada batasnya gitu. Cari terus. Apa yang terjadi adalah tidak kepercayaan diri itu, jelas, pasti itu. Ya, coba lihat orang yang canggih-canggih, lihat deh bagaimana. Mereka akhirnya diincar orang gitu. Artinya diincar itu apa gitu, dimanfaatkan kecanggihannya gitu. Karena terlalu pede. Nah, karena harus menggali, nyali itu harus digali gitu. Dari mana? Dari merasa apa tadi? Aduh, aku masih banyak kekurangan gitu. Nggak ada kata-kata yang lain kecuali bisa kan gitu. Ya, betul Mas. Kalau udah ke pojok kan kata-katanya apa? Pojokkan diri dulu gitu loh. Kalau udah kepepet, jalan keluar itu pasti ada gitu. Dan bisa kita pasti punya itu. Iyalah.
Kita sama-sama hobi mepet-mepet ya. Iya. Kita yakin terhadap diri kita sendiri, kemampuan kita gitu. Sebagai seorang laki-laki ya, yang laki-laki itu biasanya dihadapkan ke situasi yang dimana di situ kepepet banget gitu, atau situasi yang genting gitu. Yeah. Taruhlah misalkan ada 2 gedung, kalau Mas Giri udah nggak takut ketinggian ya, saya ada yakin. Tapi kalau bagi aku takut Mas, Ada 2 gedung dihubungkan kayu gitu. Sebenarnya kayu ini bisa kalau ditaruh di tempat sungai atau kanal gitu bisa untuk dilewati, kuat lah kayunya gitu. Ya, disuruhlah seseorang itu untuk nyebrang kayu tadi, jalan lewatin ketinggian itu ke sana, nggak ada yang mau, Mas. Tapi kalau di sana dalam situasi di sana ada orang dicekek ya, orang yang dicintai dicekek di sana, dia nggak peduli, lewat itu bisa gitu. Nah, itu yang membedakan gitu, kondisi ya. Kondisi itu bisa juga membuat orang atau yang tadinya nggak dipikir ternyata dia mampu gitu ya di situ. Nah, kalau kita sudah ada cerita seperti itu, berarti kondisikan kita di situasi yang tadi gitu, yang kondisi yang kepepet tadi itu gitu. Apapun dikondisikan kepepet tadi, pasti kita mampu melewatinya gitu. Nggak perlu rumus, nggak perlu kecanggihan, nggak perlu ke apapun gitu. Saat kita kepepet pasti ada jalan keluarnya. Kalau kita nggak beralasan ya, nggak menyalahkan keadaan loh. Kalau menyalahkan keadaan beda lagi. Jangan lari dari masalah, jangan lari dari aneka macam masalah waktu kita usaha itu. Nah, kalau bisa malah kita hadapi. Dari situ kita akan lebih kuat. Tapi kalau kita menghindar, dikejar terus, akhirnya kita putus asa. Dan orang usaha pun pasti banyak masalah itu. Dari awal tahun pertama atau dari sebulan pertama, 2 bulan itu bertubi-tubi itu. Masalah itu datang, tapi hadapi itu masalah, pasti ada penyelesaiannya. Ya itu. Makin kuat kita sering hadapin masalah, akhirnya hati kita pun, pendirian kita pun makin kuat. Akhirnya enggak gampang istilahnya, udah enggak kuat aku, perusahaanku tutup aja gini apa. Jadi ada masalah itu gimana, kayak sekarang itu saat corona kayak gini, gimana kita caranya menghadapi dengan adanya corona saat ini. Kami pun juga kena dampaknya di perusahaan kami, tapi saya pun malah berani bertindak. Saat kayak gini pasti sebentar lagi pasti ada saat membaiknya, karena waktu saya buka usaha pun saatnya krisis moneter. Jadi jangan dianggap minus gitu, malah dianggap plus. Ini kesempatan kalau lagi agak sekarang hima buat untuk lebih belajar. Kalau bisa nyiapkan mesin lagi gitu. Saya malah justru kayak keadaan gini, padahal penghasilan berkurang, tapi saya malah berani beli mesin karena apa? Pasti entar lagi akan ada sibuk. Saya tahu itu. Situasi itu saya paham deh. Jadi gini kan, kalau tiap bulannya kan ada naik turun tuh. Naik turun. Gini naik turun kan. Grafiknya itu ada. Kalau lagi naik seneng gitu. Kalau lagi turun gitu kan. Iya. Nah, kalau kita mau jujur, yang grafik gini-gini tadi, kita garis yang paling atas deh, yang lancipnya atas itu, puncaknya itu, turunnya itu. Kalau ditarik dari terus ditarik ke atas, naik tuh, meskipun pelan tuh. Iya. Jadi kadang-kadang banyak di situ yang kita belajar ya. Kalau untuk kadang-kadang kita dikondisikan oleh gitu. Iya. Jadi saat turun itu justru jangan kita itu sedih atau apa. Saat turun kesempatan kita untuk berpikir gimana untuk naik lagi gitu. Nah, maksud saya gini. Kesempatan. Saya belajar nampak nggak ini? Ya. Yang naik ini, naik kan ini kan? Iya. Nah, banyak kan orang yang di sini nih. Ketipu di sini gitu. Betul Mas. Turunnya gini gitu loh. Di saat mau melangkah ke turunnya itu ya biasanya. Udah inget utang segala macamnya, bayar nggak nanti kan gitu kan. Gitu. Tapi kalau yang pas naik terus turun lagi tiap bulan kan gini kan, kadang-kadang gini gitu. Coba yang paling atas ditarik garis gitu. Naik kan? Iya, betul Mas itu Mas. Naik ke atas gitu. Dan kita bisa sharing seperti itu karena kita udah lama ya di usaha gitu. Apapun. Jadi setiap usaha pasti ada naik turunnya. Di saat turun itu gimana kita berpikir. Makanya Mas Heri tadi pada saat kondisi lagi corona gini berani memutuskan apa-apa gitu karena udah mikirnya ke depan gitu. Iya, kita harus mikirnya ke depan karena kalau saat gini kita juga ikut jatuh, ikut sedih, ya kebablasan. Gitu. Memang resikonya tinggi, tapi memang kita sebagai
orang usaha harus berani apa istilahnya ngambil resiko tinggi itu. Apapun resikonya, yang penting kalau kita jalanin pasti ada hasilnya itu gitu. Jadi saat kita jatuh itu gimana kita gunakan kejatuhan itu sebagai kesempatan, Keren. Makanya untuk istilahnya untuk saat jatuh gimana sedang pikiran gitu itu lari ke hobi aja, senangin pikiran, senangin gitu. Riset akhirnya pulang ke rumah riset senang gitu, akhirnya bisa otak itu bisa terbuka lagi, bisa mikir lagi gitu. Memang kadang dilihat kayak buang-buang waktu, buang-buang uang. Nah kita kerja memang untuk cari uang, kita untuk cari kesenangan bagi saya gitu. Kerja untuk senang aku ya gitu, kerja untuk kesenangan untuk keluarga. Jadi kerja terus tanpa ada kesenangan, bosen. Iya kan Mas Rustono? Iya kan? Cepat bosen gitu. Jadi cepat tua itu nanti mikir saya begitu. Jadi kerja betul semangat, tapi di sisi lain kita juga nikmati hasil kerja kita. Biarin orang bilang, wah gaya gini-gini, buang duit apa-apa, yang duit kita enggak apa-apa. Hasil kerja kita. Ada tidur kita kerja kok ya Mas ya. Ya betul. Jadi saatnya kita riset, kita senangkan hati kita, badan juga. Kalau hati senang, badan akhirnya akan ikut sehat. Dan sehat itulah syarat utama kita bisa berpikir dengan normal, bisa berpikir dengan bagus itu kalau badan kita sehat dan hati kita senang. Jadi saya repot itu capek pikiran ya Mas Yo. Betul. Kalau capek pikiran, tidur susah, mulut sariawan semua, makan tidak enak, pikirannya utang ke sana kemari gini. Daripada gitu mending terbang. Gitu. Iya. Ya kan? Terbang di atas langit, nggak ingat utang. Jadi ya bukan kok saya pamer hobi saya, tadi saya berpikir selinginlah dengan di sisi lain selingin untuk cari kesenangan, untuk bisa menetralkan pikiran kita biar kita itu selalu keadaan sehat dan fresh. Jadi kalau kita stres pun, yang susah pun juga bukan kita aja, keluarga kita pun juga akhirnya mungkin kita di rumah gampang marah-marah mending daripada gitu kita cari kesenangan yang lain. Bisa pulang ke rumah senyum-senyum, itu sudah. Iya. Jangan, Oke. Ya, ini Mas ya. Maaf ya. Soalnya kalau kita kupas semuanya, nanti orang nggak penasaran Mas. Ya. Kayaknya cukup di sini dulu. Nanti kan biar selanjutnya orang biar penasaran gitu loh. Iya betul. Kalau semuanya kita sampaikan, nanti pada penasaran semua loh. Ya Mas Rus ya. 2 jam loh, 2 jam. 2 jam, terima kasih banyak. Nggak terasa betul kalau lagi 2 jam loh ini sudah. Iya kan? Udah 2 jam berapa menit lah? 5 menit lagi 2 jam. Ini kayak Mas Budi udah ngincer narasumber berikutnya ini kayaknya. Iya, ini siapa? Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau memberi saran Mas ya. Ini loh mungkin narasumber seperti ini kita pingin nanya. Nggak apa-apa, tolong disampaikan. Nanti kita sama Mas Rustono coba berkomunikasi dulu Mas Rus ya. Iya. Bisa. Tapi kita juga ada calon-calon narasumber lagi juga ada Mas ya. Iya. Yang kita incer sudah ada loh, ada beberapa loh. Mas Topa ada, Mas Miyako juga ada. Nanti kita bisa dengar. Apa itu yang punya hobi sepedaan itu, yang siang malam nggak pulang rumah itu, yang pakai baju merah itu siapa itu? Iya, 2 hebat ya. Makanya dari profesi lain juga perlu juga ini. Yang perlu dari juga. pengusaha Walaupun juga bukan ini. pengusaha pun nggak apa-apa. Istilahnya Kensuse yang punya. Kita bisa selingin nanti itu untuk Pak Anung kayaknya bisa Mas. Terus piye Mas? Luar biasa harus mau. Pak Anung harus mau itu kayaknya. Lo itu burunya harus duluan ini. Kita harus saling tukar pengalaman ini. Iya. Wajib. Mantap. Siap Don dan. harus dua-duanya, satu jadi narasumber, kedua harus jadi narator juga nanti Pak Anung ini. Iya. Kapan-kapan kita rame-rame nanti Mas ya. Betul. Kita udah main musik sama. Kita udah nyanyi itu Pak Anung kemarin tuh. Aduh. Kenangan indah. Kita ulang lagi. Corona bisa kolaborasi ya dahsyat ini. Siap. Nanti kita musim panas kumpul di tempatnya Mas Rustono itu.
Musim sakura aja, Mas. Kalau musim sakura itu paling kalau musim sakura ini masih ketat kita kumpul-kumpul masih mungkin agak susah itu mungkin. Masih musim corona ya? Tenang. Ini kebetulan ada yang bakar dagingnya nih, yang jago bakar dagingnya ini. Lah, ini yang baru keluar itu dia. OGT ini. Baru nasi kakek. Enggak ada syaratnya. Syaratnya boleh bakar gitu. Tapi sebelum bakar mesti harus berburu kijang dulu sampai dapat. Kalau nggak dapat ya maaf. Boleh tuh Mas. Ya, boleh lah. Apa nggak boleh? Bebas. Sultan bebas. Enggak, kalau di Hokkaido harus ada izinnya. Alah. Harus ada hunternya. Tapi Ya, udah ketubruk mobil nggak apa-apa kalau di sini. Enggak usah pakai tembak. Pakai jerat aja. Tulup. Ditulup. Di hutan tuh kan sudah tahu Tarsannya siapa kan, ya Mas Heri. Ya. Siapa yang larang? Tak ajaknya nanti pokoknya di Yawata aja itu bebek di sawah aja saya tapi jangan ditiru ya. Ini ojo dibahas neng gini. Bahaya. Kok iso ikan koi masuk oven. Yang ngajari Mas Miyako. Wes ya. Oke, ini kayaknya merambat nang dinding ini bahaya ini. Kita sapa dulu semuanya gimana ini? Ada Mas siapa aja ini? Apa kita keluarin semuanya? Monggo. Ada berapa? Bentar ya. Wah, ini ada lumayan 13, banyak. Ada 13 semuanya. Ada 13 orang yang udah pada dengkot-dengkot semua ini. Terima kasih loh Mas atas waktunya. Sudah mau bergabung, udah hampir 2 jam ya kita bergabung di sini. Mudah-mudahan dari sini kita bisa mengambil hikmah bukan hikmah ya. Mungkin ada yang cocok, ada yang nggak cocok juga ya. Wajar. Kita nggak wajar ya. Mas ini udah wajar. Oke ya. Oke Mas Rus, untuk akhir kata gimana Mas Rus? Silakan Mas Rus. Tolong ditutup Mas Rustono. Oh ya, oke baik. Terima kasih teman-teman. Ini semoga ini terus berlanjut di acara sharing seperti ini gitu. Apa yang kita dapatkan dari sini adalah kebersamaan. Ya, kita di perantauan kita merasa bahwa ini penting karena apa yang pengalaman kita masing-masing itu pada suatu saat nanti kita juga harus sharing gitu karena sambil kita meniti prestasi ke depan kita juga mesti juga sharing gitu semoga sharing juga bisa siapa tahu ada orang juga mendapatkan inspirasi ya Mas Heri tadi banyak teman-teman yang di komen juga itu mendapat banyak inspirasi dari perjalanan Mas Heri dan ini sangat bagus sekali ya kalau acara seperti ini diadakan sering-sering gitu dan tentu saja ini menambah semangat. Saya juga ikut semangat tadi dengar ceritanya Mas Heri gitu, Mas Budi juga. Dan semoga nanti ada rekan-rekan yang lain yang mau sharing gitu karena memang ini terbuka untuk teman-teman yang mau sharing yang terutama tinggal di Jepang gitu. Dan pasti menarik gitu karena perjalanan itu kan orisinil gitu ya. Perjalanan itu setiap orang beda-beda, tapi kita bisa tarik dari perjalanan orang itu untuk bisa menginspirasi. Gitu aja dari saya. Oke, untuk semuanya terima kasih ya. Sayonara untuk semuanya. Terima kasih Mas. Dan supportnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.